siang, perkenalkan nama saya Rosamina Kumanire, biasa disapa Sali. NIM 2201070008, kelas 1A. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini untuk ujian tengah semester Bahasa Indonesia dan sebagai bahan edukasi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, implementasi fungsi tanda baca. Yang kedua, implementasi fungsi huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, analisis penggunaan kata. Yang pertama, tanda baca. Ada 15 tanda baca yang digunakan dalam penulisan. Antara lain, pertama, tanda baca titik. Fungsi tanda baca titik ini untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, subjudul baru. Contoh, ayahku dilarang tukar titik. Yang kedua, tanda baca koma. Fungsi tanda baca koma untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Contoh, ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Yang ketiga, tanda baca seru. Fungsi tanda baca seru yaitu untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, dilarang masuk, tanda seru. Yang keempat, tanda baca tanya. Fungsi tanda baca tanya digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Contoh, apakah Maya sudah menyelesaikan tugas? Tanda tanya. Yang kelima, tanda baca titik koma. Fungsi tanda baca titik koma yaitu sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang keenam, tanda baca titik dua. Fungsi tanda baca titik dua ini dipakai akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti dengan penjelasan. Contoh, kakak memerlukan perabotan rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Yang ketujuh, tanda baca elipsis atau titik-titik. Fungsi tanda baca elipsis atau titik-titik untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contoh, hal yang patut dihindari, titik-titik-titik, serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Yang kedelapan, tanda baca hubung. Fungsi tanda baca hubung untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan serta penghilangan bagian kelompok kata. Contoh, bertanda hubung evolusi. Yang kesembilan, tanda baca pisah. Fungsi tanda baca pisah untuk penegasan keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contoh, anggota komunitas itu, tanda pisah, Sabrina, Devi, dan Nanda, tanda pisah, sudah memberi dampak positif yang cukup besar bagi lingkungan sekitar. Yang ke-10, tanda baca kurung. Fungsi tanda baca kurung untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok dari sebuah kalimat. Contoh, bukti tersebut, tanda kurung, lihat halaman 109, mendukung. 11. Tanda baca kurung siku. Fungsi tanda baca kurung siku untuk mengambil huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan
dalam pemberdaya Gunung Siku AN, masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Yang ke-12, tanda baca garis miring. Fungsi tanda baca garis miring sebagai pengganti kata dan atau. Contoh, pria garis miring wanita. Ke-13, tanda baca apostrof. Fungsi tanda baca apostrof untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. 14, tanda baca petik. Fungsi tanda baca petik sebagai pengapit petikan langsung dari pembicaraan dalam naskah atau bahan tulisan lain. Contoh, tanda petik aku lapar, ucap Ratu. 15, tanda petik 15, tanda baca petik tunggal. Fungsi tanda baca petik tunggal untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia. Tanda petik kau dengar bunyi. Tanda petik tunggal nyiung-nyiung tadi kan. Tanda petik tanya Fami kepada Adi. Materi yang kedua, fungsi huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital adalah suatu huruf yang berukuran lebih besar dan berbentuk khusus. Fungsi huruf kapital yang pertama, untuk menuliskan kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, om, tante, serta kata atau ungkapan yang digunakan untuk menyapa. Contohnya, pagi tadi Pak Lurah datang ke rumah. Yang kedua, digunakan di awal kalimat. Contohnya, saya sedang mengerjakan tugas. Yang ketiga, digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, Kancil bertanya, tanda petik, siapa yang kamu lihat di bawah sungai itu? Yang keempat, digunakan dalam penulisan agama, kitab suci, dan Tuhan. Contoh penulisan agama, Agung beragama Hindu, sementara Dewi beragama Islam. Penulisan kitab, Alkitab. 4. Digunakan pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin. 5. Digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, jabatan, maupun kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, selamat malam, dokter. 6. Dipakai dalam huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang sebagai pengganti nama tertentu. Bisa nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Gubernur Papua Barat. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik. Fungsi huruf miring yang pertama, untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Yang ketiga, untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Materi yang ketiga, analisis penggunaan kata. Kata yang pertama, esok dan besok.
Penggunaan kata esok merujuk pada satu hari setelah hari ini. Contoh, Amor akan datang kemari esok lusa. 2. Penggunaan kata besok merujuk pada 2 hari setelah hari ini. Contoh, Megi berjanji untuk bertemu Amor hari Selasa besok. Kata yang kedua, semua dan seluruh. Penggunaan kata semua merujuk pada setiap anggota terkena atau termasuk dalam hitungan dan menekankan pada jumlah yang banyak. Contoh, semua warga kota diungsikan. Yang kedua, penggunaan kata seluruh merujuk pada setiap anggota termasuk dalam hitungan, tetapi dalam pengertian kekelompokan atau kolektif. Contoh, seluruh bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Kata yang ketiga adalah, ialah, dan merupakan. Penggunaan kata adalah mempunyai fungsi yang hanya berfungsi untuk merincikan sebuah kalimat. Contoh, Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, penggunaan kata ialah berfungsi untuk menghubungkan dua panggal kalimat yang hanya berfungsi untuk menegaskan perincian dari kedua kalimat. Contoh, acara berikutnya ialah pemaparan dan diskusi hasil penelitian. Yang ketiga, kata merupakan termasuk kata kerja verbal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan kedua kata di atas. Perbedaannya karena kata merupakan sudah mendapat himbuan me dan kan. Contoh, minyak bumi merupakan hasil ekspor yang terpenting bagi negara kita.